shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face over you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face on you and give you peace. Receive the blessing. His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, your family, your children, their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children. May His presence go before you and behind
berkat-Mu. Pour out your blessing. Mari angkat kedua tanganmu. May His favor, come on. May His favor be upon you and 1,000 generations. Your family, your children, their children, their children. His favor, may His favor be upon you and 1,000 generations. Your family, your children, and their children. Let your presence, God. Let your presence go before you, go behind you, and beside you, all around you. He's with you in the morning, in the evening, in the coming, and the going. You're weeping, rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Come on, say, He's for you, He's for you, come on. He's for you, He's for you, He's looking at you, but He's for you, He's in you, He's for you. Say amen, amen. Amen, God. Amen, amen, amen. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama. Come on, cross center, lift up your hands. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Come on, segala puji syukur Tuhan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah. Come on, semua katakan, oh namamu. Buat nama Yesus, nama di atas segala nama. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Allah perkasa, Yesus namanya. Thank you Jesus. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Terang buat 2023. Kami percaya Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan-Mu. Di dalam nama Yesus, yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Wow, selamat sore, selamat malam, semua katakan shalom. Selamat tahun baru 2023 dan hari ini selamat tahun baru Imlek buat yang merayakan ya. Well, you know, Koko Pastor mau kasih angpau, ya mau katakan amin. Wah nggak jadi deh, nggak jadi yang bilang amin. Yang masih single bisa bangkit berdiri, yang masih single. Yang masih single. Wow, look at this.
Saya cuma punya 4 di sini ya. Masing-masing 20 juta, tapi ya gimana ya. Ayo pakai berdiri. Nggak mau ya sudah. Yang single, oke. Oke, single. Lihat sini, jangan lihat kiri kanan, lihat sini. Lihat yang kiri kanan ngana begitu. Oh, banyak di belakang ya single. Oke, karena cuma tetap berdiri yang masih single. Oke, di sini yang umurnya antara 20 sampai 40. Angkat tangan. Ya, yang nggak angkat tangan boleh duduk, yang angkat tangan tetap berdiri. Oke. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. 20 sampai 40. Oh, sudah mulai mengerucut. Oke, 20 sampai 40. Ada di sini yang lahirnya bulan Juni sampai Desember. Ada? Juni sampai Desember. Oke, yang Juni sampai Desember angkat tangan, yang nggak angkat tangan duduk. Oke. Juni sampai Desember, sudah makin mengecil. Yang kameramen angkat tangan juga. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih banyak ini ya. Oke, Juni sampai Desember. Oke. Bisa maju ke depan cepat yang Juni sampai Desember. Oke. Alright. Juni sampai Desember. Oke. Oke, haleluya. Oh, tadi tambah di sini. Oke. Jadi hari ini kita akan pengurapan untuk jomblo kalian dicabut gitu ya. Oke. Siapa di sini yang hafal GC 7.0? Oke. Kamu hafal enggak? Enggak hafal. Oke, mundur dulu yang hafal. Oke. Apa jujur? Mundur dulu. Nanti hadiahnya lain. Yang enggak hafal GC 7.0 angkat tangan. Yang enggak hafal. Yang nggak hafal, nggak apa-apa. Ya, nanti belajar lagi, nanti mundur dulu, berdoa dulu syafaat yang lebih banyak lagi. Ya, yang kamu nggak tahu tadi bisa mundur dulu. Ya, yang nggak tahu GC 7.0, kamu tahu? Kamu nggak apa-apa, kamu bisa maju dikit lagi. Oke. Siapa namanya yang dua ini? Kakak adik, bukan? Ya, kamu siapa namanya? Stefanya kamu? Stefanya udah lama di sini? Udah berapa lamanya di sini? 3 tahun Stefanya. Oke, kita beri satu buat Stefanya di sini. Tapi bisa dulu ngomongnya nggak? Ngomongnya apa kalau Imlek? Belajar sama Prince, itu. Bilang apa kalau mau terima angpau bilang apa? Gak ada di Alkitab, tapi dia bilangnya apa? Kyungsi. Oke, ini buat kamu, God bless you. Ingat buah sulung, jangan lupa. Bisa duduk dulu. Oke, semua maju yang terakhir ini boleh maju. Oke, well, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Hafal nggak GC 7.0? Nggak hafal? Aduh, maaf bisa balik dulu. Oke, tinggal 5 dan ada cuma 3. Oke. Yang di sini yang bulan ini Juli sampai Desember ya semua ya. Kamu bulan apa? Kamu? Oh, ada Juni, ada Agustus. Oke. Yang Agustus kumpul sama Agustus. Ya, Juni sama Juni. Oke. Kamu tahu singkatan misi kan? MISI yang ada di gereja kita. Siapa yang tahu lebih berani ngomong dulu? Kamu? Oke, Valen, apa? Misi apa? Ya, ini Cici. Oke, bisa mundur. Oke, tinggal bertiga ini. Sini siapa yang paling senior? Kau paling senior. Oh, jadi kami harus kasih angpau ke mereka sebetulnya begitu ya kan? Oke. Siapa yang mau merit duluan di sini? Belum? Kamu belum? Kamu udah punya calon belum? Belum? Kamu? Belum? Kamu? Belum? Oke. Bu Gembala sini, ya. Tolong tambahkan 1, 3-3-nya kita kasih, oke ya. Oh,
Ada di atas ya Bung Gembala. Oke, ngapa ini cewek-cewek dulu. Nanti yang cowok kamu tunggu habis kebaktian, Ibu Gembala akan kasih kamu. Berikan tepuk tangan buat mereka. Saya minta Angga dan Alan boleh maju ke depan. Tahun 2023 Pak Niko dapatkan tahun bangkit dan jadi pemenang. Katakan amin. Oke. Waktu saya bilang 2023 semua bilang bangkit jadi pemenang. 2023. 2023. Kalau saya nanti tunjuk Angga, semua bilang bangkit ya. Nganape tampang harus bangkit nih. Buka dulu itu maskernya. Oke. Kalau saya tunjuk Alan bilang jadi pemenang ya. Jadi pemenang bro, tampang lu jangan loser, pemenang. Oke. Kalau saya tepuk dia bilang, kalau ini bilang, oke siap ya, konsentrasi. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. 2023 bangkit jadi pemenang. Gandengkan tangan, biar 2023 tetap unity ya seperti ini. Dan kita bisa bayangkan ini seperti lato-latonya GC begitu ya. Banyak orang akan menghantam saudara untuk beradu, tapi biarlah tahun ini bunyinya keras bukan berantem. Tapi waktu berhenti, waktu lato-lato ini mulai jalan artinya bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang, oke? Sekali lagi kalau saya tunjuk dia bangkit jadi pemenang, kalau saya pukul dua-duanya bilang lato-lato, begitu siap ya? Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lato-latonya keren ya. Oke, puji Tuhan. Dan yuk berani mimpi lagi mengenai banyak hal. Kalau tahun 2002 kamu sempat gak berani mimpi, sempat kamu kehilangan keberanian untuk bermimpi. Biarlah Tuhan katakan bangkit. Keluar dari kuburmu, keluar dari ketiduranmu, keluar dari semua kemunduranmu. Dan tahun ini Pak Niko dapatkan bukan hanya sekedar bangkit, bukan hanya sekedar selamat, tapi jadi pemenang. Ada excellent spirit akan muncul di GC ini. Bukan cuma lulus, tapi lulus dengan cum laude, lulus dengan honor. Bukan cuma dapat kerja, tapi dapat kerja dengan kehormatan. Bukan cuma punya jabatan, tapi Tuhan akan taruh di tempat-tempat strategis. Tuhan akan taruh di kaki Dian untuk menerangi semua orang di rumah itu. Siap saudaraku, jadi tahun ini jangan cuma sekedar bangkit, tapi bangkit jadi pemenang. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan rumah besar kita mendapat kata build, semua bilang build. Atau membangun, dan kita katakan ini build 2023. Apa sih yang mau kita bangun Pastor Andi? Kita mau bangun apa? Dan saya percaya waktu Nehemia pulang ke Yerusalem sejak pembuangan dari Babel. Di situ tembok Yerusalem hancur dan nobody cares. Gak ada yang care lagi untuk membangun tembok Yerusalem. Dan saya percaya tembok Yerusalem berkata mengenai identitas, semua teriak identitas. Dan waktu identitas Yerusalem hancur, terbuka begitu saja, gak ada kebanggaannya lagi. Selama masa pandemik yang menjadi endemik ini, wajah gereja, wajah nama-nama anak-anak Tuhan, itu seperti ID-nya, identitasnya hilang. Bagaimana anak Tuhan ada diekspos di sosial media sebagai di pengadilan, terlibat pembunuhan, terlibat segala macam tidak baik. Nama-nama Alkitab ada di korupsi-korupsi yang besar di bangsa ini. Tapi saya percaya di tengah itu, biarlah kita seperti Nehemia yang punya tekad untuk siap untuk membangun. Yang mau katakan amin. Apa yang mau kita bangun? Maka saya percaya sesuai dengan tuntunan Pak Niko dan apa yang rumah ini dapat. We will build, kita akan membangun community, kita akan bangun komunitas, semua bilang komunitas yang akan bangkit dan jadi pemenang. Kita akan bangun suami-suami, istri-istri, ayah-ayah, ibu-ibu, mahasiswa, anak-anak muda, the single yang menikah yang akan bangkit jadi pemenang. Dan saya percaya kata build itu bukan simsalabim, kata build perlu waktu, katakan amin. Kata build perlu kita sabar.
Dan saya percaya waktu kita membangun rumah, kita nggak beli rumah, kita bangun rumah. Dari satu batu ke satu batu, Tuhan kirimkan batu demi batu. Dalam masa perjanjian lama, batu itu dipakai untuk membangun rumah. Di masa orang-orang Israel pada waktu itu. Dan batu itu kalau baru datang, susah untuk disusun. Karena bentuknya berbeda-beda. Maka batu-batu itu dikumpulkan, dipapas. Yang benjol di sini dipapas, yang benjol di sini dipapas. Nah, saya percaya untuk membangun hari ini, mungkin banyak proses pemapasan, proses harus diratakan. Proses di mana mungkin satu benjolnya suka menyinggung, yang satu benjolnya gampang tersinggung. Ayo dalam masa build 2023 ini siap untuk menjadi batu-batu yang bukan menjadi lato-lato yang berantem bunyinya keras, tapi menjadi fondasi yang kuat untuk membangun komunitas yang kuat, membangun manusia yang kuat, yang akan bangkit dan jadi pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pola apa kita akan membangun 2023? Adalah pola amanat agung. Semua bilang amanat agung. 10 tahun ke depan dari 2023 sampai 2033. Ada satu keseragaman di seluruh dunia. Bahwa kita ada urgency untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, saya percaya waktu semua gereja konsentrasi menyelesaikan amanat agung. Maka gereja-gereja pasti gak berantem satu dengan yang lain. Gereja-gereja berhenti menjelekkan satu dengan yang lain. Karena tujuan kita sama. Untuk membuat Injil kerajaan sampai ke ujung bumi diperdengarkan. Sebab itu saya percaya kalau Gemim saja sudah mulai ikut Alpha Course. Wow, ini satu metode program penginjilan. Saya percaya Tuhan sedang membangunkan gereja-gereja mainstream yang mungkin sudah banyak jemaatnya. Tapi saya percaya bahwa gereja bukan hanya gereja suku. Gereja-gereja bukannya gereja golongan tertentu, tapi gereja buat semua manusia. For God so loved the world. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka kita harus menyelesaikan amanat agung. Yang setuju katakan amin. Apa amanat agung ditulis di Matius 28:19. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So Pastor present to you the roadmap 2023 supaya gereja ini, kenapa sih Pastor ada roadmap? Kenapa kita perlu dituntun? Karena saya tahu dari 3 cabang dan akan berkembang ke cabang-cabang yang lain. Sister churches yang sudah percayakan di bawah naungan pengembalaan CK8. Kita bergerak sama-sama supaya kita bisa saling membantu. Kita punya benang merah yang sama. So roadmap 2023 setelah Januari, Februari ini kita akan ngomong mengenai visi dan nilai. Semua bilang visi dan nilai. Visi butuh sekali kita tahu supaya kita tahu tujuannya. Seperti kita sedang pergi di bandara. Maka yang pertama orang tanyakan mau ke mana? So saya tanya pada orang semua, mau kemana kalian? Gereja, saya percaya memang tujuan akhirnya kita ke sorga. Tapi saya percaya biar ada satu visi yang mengarahkan, karena firman Tuhan berkata tanpa visi liarlah rakyat. Tanpa visi binasalah bahkan dikatakan rakyat. Sebab itu kita perlu visi. Visi GC adalah mempersiapkan umat yang layak. Panjang itu. Tapi saya percaya ada caranya di situ. Sebab itu kita akan belajar mengenai nilai juga. Semua bilang nilai. Nilai itu seperti dress code di satu pesta. Ya, saudara nggak mau salah kostum, ya kan? Hari ini kayak baju pakai merah begini. Oh, yang nggak kayaknya, aduh gue nggak harus tahu nih hari ini merah. Ya, salah kostum jadi nggak enak. Tapi yang disebut nilai atau bernilai, tentunya kita jaga. Yang namanya bernilai itu membuat kita hati-hati untuk merawatnya. Sebab itu nilai-nilai yang di gereja ini, yang ada di GC 7.0. Yang saudara bisa ada 7 pilar gereja ini. Saudara bisa pelajari nanti di kelas-kelas pekerja yang ada. Di kelas-kelas aktivis yang ada. Setelah Februari kita akan bahas mengenai kenapa kita saving the lost. Kenapa kita punya harus new and deep. Gereja yang baru. Kita selalu embracing generasi baru tapi tetap harus punya kedalaman, keintiman. Kita akan ajar kepada saudara. Dan nanti bulan Maret sampai Mei kita akan kutip yang disebut amanat agung, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. 2023 dalam masa apapun, ingatkan dirimu, ketahuilah Tuhan menyertai kamu. Tuhan berjalan sama kamu.
Dialah Januari 1 dan tapi dia juga Desember 31 buat kalian. Sebab itu kita perlu belajar the real intimacy. Keintiman yang bukan hanya mau ada maunya. Keintiman yang cuman mau imbalan. Keintiman yang cuman pencitraan. Keintiman yang cuma ada di IG, yang cuma ada di FB. Keintiman yang cuma ada di TikTok. Kita mau hari-hari the real intimacy. Biarlah generasi ini yang mulai bingung soal keintiman itu apa. Bahkan message yang saya sering sampaikan hari ini di perkawinan adalah do you need love untuk menikah? Banyak orang mulai pesimis dengan kata love. Karena love menjadi cuman hanya mainan generasi ini. Sebab itu keintiman kita belajar, ada father's heart, ada family, ada first love, kita akan belajar sama-sama. Juni sampai Agustus kita akan belajar kata jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Saya percaya ini kita akan belajar discipleship. Kita belajar pemuritan, komunitas memuridkan, identitas orang murid, tugas orang murid. Dan nanti September sampai November kita akan belajar mengenai saving the lost dengan kata baptiskanlah mereka demi namaku. Saya percaya itulah tujuan gereja, bukan cuma nambahin KKJ, bukan nambahin anggota, tapi mencari yang belum selamat menjadi yang diselamatkan. Mulai di cool demi cool, tingkat KPI kamu, tingkat keberhasilan kamu tahun ini adalah make sure orang-orang itu sudah selamat. Memang selamat itu ada 3 fase, yaitu pertama kali selamat terima Yesus, engkau di justification. Langsung statusnya berubah dari anak yang hilang menjadi anak yang diangkat kembali. Tapi dalam sepanjang dunia ini kita perlu Roh Kudus yang kita dalam masa sanctification tetap selamat, dijaga supaya tetap selamat, dikul-kul, dicewer, diajar supaya apa? Mempertahankan keselamatan. Karena nanti hari graduation kita, hari wisuda kita adalah hari glorification. Selamat sempurna masuk sorga. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Tapi itu belajar buat saudara untuk urgency saving the lost. Orang bisa mati kapan saja. Orang bisa pulang kapan saja. Gak hanya umur yang menentukan kita pulang. Sebab itu selama masih lihat orang masih hidup, kabarkan kabar baik. Kita akan belajar mengenai berharga di mata Tuhan. Mengenai kejatuhan mata manusia. Bagaimana pentingnya kita menginjil. Nanti Desember kita akan tutup dengan Christmas 2023. Jadi saya bilang Pastor Chandra, yuk 24 pas hari Minggu tuh kita buat Christmas Eve. Celebration worship di atrium di bawah di Star Square. Kita akan satu kebaktian rame-rame dari Minut. Dari tempat ini kita akan nyembah sama-sama di atrium di Star Square. Yang mau katakan amin. Wow, pada hari ini I'm excited bukan untuk khotbah. Tapi saya selalu excited buat Anointing Sunday. Karena di situ saya bisa mendapat sesuatu buat saudara. Pengurapan hari ini bukan karena pastor. Jadi jangan lihat pastor. Tapi Tuhan ingin kita memulai dengan satu pengurapan tahun ini. Jangan lihat minyaknya, karena minyak biasa. Dan kalau nanti pastor gak dapatkan sesuatu, pastor gak akan buat-buat. Kalau Tuhan kasih saya untuk disampaikan, mungkin saya akan berhenti sedikit, saya akan ambil break sedikit untuk ngomong pada saudara. Tapi kalau saudara dilewatkan cuma saya doakan, that's okay. Memang Tuhan belum bicara terlalu panjang buat saudara. Artinya gak perlu kita harus cari mengenai nubuatan. Sebab itu hari ini kita perlu belajar mengenai pengurapan. Minyak pengurapan dipakai pertama oleh Yakub waktu dia meminyaki batu yang dia tandai untuk setempat yang dipilih Tuhan. Di mana dia melihat malaikat naik turun. Saya percaya minyak pengurapan adalah untuk mengkhususkan, mendoakan, memisahkan satu tempat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Karena waktu kita dulu mulai di atas, mulai tempat ini, di atas bahkan kita tuangi minyak. Menandakan bahwa kita dedikasikan tempat ini. Seperti Bethel, di mana orang akan melihat malaikat encounter with Holy Spirit. Dan saya percaya, kenapa kita waktu sudah buka kantor, sudah buka rumah, kita minyaki. Bukan minyaknya yang menjadi jimat, tetapi tanda Tuhan mengkhususkan tempat itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan waktu manusia pertama diurapi itu di zaman Musa,
Pada waktu itu Musa dengan kata the blessing, dia mengurapi Harun sebagai imam besar pada waktu itu. Dan Harun mulai satu tradisi di umat Israel untuk mulai setiap kata the blessing, doa berkat itu diucapkan, maka mereka meminyaki kepala daripada jemaat yang ada. Karena kepala jidat tempat ini, di mana mereka menaruh gulungan kitab Taurat, itu penting sekali. Supaya bukan hanya logika di sini, tapi Roh Kudus juga mengurapi setiap pemikiran kita. Pikirkan yang baik yang setiap didengar, pikirkan yang daripada Tuhan. Dan di kitab Keluaran, Musa itu dengan detail diberitahu Tuhan resep membuat minyak urapan. Kembali, minyak urapan yang hari ini minyak urapan biasa. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong detail, Tuhan punya maksud. Amin. Kenapa Tuhan begitu detail kasih mengenai Bahtera Nuh, panjang, lebar, tingginya semua. Ada maksudnya. Ada maksudnya. Dan saya percaya kalau Tuhan kasih detail mengenai resep minyak pengurapan. Yuk kita belajar saja. Di Keluaran 30 ayat 22, berfirman Tuhan kepada Musa, ambil rempah-rempah pilihan. Yang pertama ada mur, tetesan 500 shikal. Yang kedua, kayu manis yang harum setengah daripada itu, yaitu 250 shikal. Yang ketiga ada tebu yang baik 250 shikal. Ada kayu tejal 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan ambil minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ada 5 ingredients, 5 bahan dasar daripada minyak pengurapan. Yang pertama mur, semua bilang mur. Mur ini dikenal dengan kata pahit, semua bilang pahit. Pak Niko punya pengalaman waktu itu di dinner meeting Empower 21. Wah, Mama Tuhan banyak. Dan waktu itu Pak Niko mulai disajikan ada roti semuanya, dan di samping roti itu betul ada botol kecil. Nah biasanya kalau di restoran bule itu orang tahu itu minyak yang biasa minyak zaitun yang dimakan sama roti. Ya begitu Pak Niko campurkan dengan minyak itu, waktu dia makan itu seperti terbakar mulutnya karena pahitnya luar biasa. Waktu dia lihat adalah anointing oil, dia bilang, wah dia bilang, Tuhan kok saya bisa sebodoh ini. Tapi Tuhan juga, makanya kenapa waktu pengurapan Tuhan turun, seperti ada bara di mulutnya Yesaya itu, karena disitulah pengurapan itu pahitnya begitu super katanya. Itu sampai dia, Pak Niko masukin tisu di mulutnya karena begitu rasanya pahitnya tuh gak ketahan. Mur adalah yang membuat minyak pengurapan itu menjadi pahit. Siapa di sini yang pernah mengalami kepahitan? Saya jujur saya pernah. Ada yang pernah mengalami kepahitan? Yang belum, tunggu tanggal mainnya. Begitu. Ya. Sedikit banyak kita pernah mengalami kepahitan. Amin Pak Dixon. Ya. Tapi pahit yang membuat Bapak bertahan sampai hari ini. Bukan karena kalau yang enak-enaknya sering kita lupa. Memori kita seringkali ingat yang pahit. Tapi yang pahit itu justru yang baik buat kita seringkali. Kita gak bisa menghindari kepahitan, tapi pesan pastor, jangan pernah entertain kepahitanmu. Jangan pernah lebaikan dirimu dan menikmati kepahitan. Karena mur memang pahit, tapi bukan untuk dinikmati pahitnya, tapi mur adalah baik sebagai obat. Obat itu pahit, tapi bukan untuk dinikmati rasanya, tapi merasakan faedahnya. Biarlah tahun 2022 mungkin tahun terpahitmu, tahun super pahit, engkau mengalami pahit di banyak hal. Tapi nanti kalau kamu akan lihat ini bukan tahun terburuk, tapi tahun obat. Obat makin beriman, makin kuat, makin berdoa, makin beriman, makin berharap sama Tuhan. Waktu saya siapkan firman ini terus terang saya sempat mengalami pahit. Saya cerita sama Pastor Chan, waduh gua ini pahit banget. Sebelum saya maju di Roboy Pak Niko, Tuhan kasih, jangan entertain pahit itu. Dan saya maju, saya nangis. Karena apa? Tuhan bilang, rubah kepahitan menjadi ucapan syukur. Rubah rasa pahitmu menjadi ucapan syukur. Karena mur itu adalah obat. Dan mur itu juga dipakai untuk bahan pengawet. Nanti waktu kau diurapi, biarlah pahit itu bukan untuk membuat engkau down, tapi makin awet mengasihi Tuhan, makin awet imannya, makin awet cinta dengan istri, dengan suami, makin awet mengasihi Tuhan.
Itu penting. Jadi hari ini, nanti kalau maju dan Tuhan bilang, nak masih pahit kamu. Jangan lihat pahitnya, tapi ucapkan syukur untuk proses pahit. Karena itu adalah obat yang baik buat kalian. Rubah pahit jadi ucapan syukur. Yang kedua ada kayu manis. Yang ditafsirkan oleh para teolog adalah keindahan dari anugerah Tuhan. Semua bilang anugerah Tuhan. Jadi nanti waktu maju, pahit jadi ucapan syukur. Ucap syukur apa? Hidup ini anugerah Tuhan. Kalau kita banyak bilang hidup ini anugerah. Mau diberkati, mau belum diberkati, bahkan tidak diberkati, tetap bilang hidup ini anugerah. Karena jangan adili Tuhan dengan satu musim. Seringkali kita udah tutup buku musim ini, udahlah aku ini emang dibenci Tuhan. No, kita ini produk anugerah Tuhan. Aku ada hari ini, semua karena anugerah. Waktu engkau biasa ngomong itu, mau diberkati tak bilang anugerah, gak diberkati bilang anugerah. Maka itu obat yang baik supaya saudara gak sombong. Obat yang baik supaya saudara terus dipercaya untuk diberkati. Syukuri, ucapkan syukur, hidup ini anugerah. Yang ketiga adalah tebu. Tebu dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah haneh. Yang artinya berdiri tegak dalam sebuah keseimbangan. Dan tebu ini dipakai juga sebagai alat pengukur. Waktu tebu ini berarti dalam pengurapan adalah ujian. Ujilah aku, selidiki aku. Nanti waktu engkau maju, punya sikap seperti itu. Tuhan, aku ini buku terbuka. Uji aku Tuhan. Selidiki aku. Gak banyak orang berani nyanyikan atau Pak Niko beraktu menciptakan lagu ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Apa? Mengasihi. Ya, mataku tertuju. Dan saya percaya gak banyak orang yang berani seperti Daud yang, tapi kalau kita, itu rahasianya Daud diurapi. Dia berani ujilah aku. Setiap hari kita harus berani naik timbangan rohani. Kita harus berani check up rohani. Itulah ujian yang baik. Banyak orang, wah aku sehat, aku berani diuji gak? Berani ditimbang gak? Nah, untuk pengurapan itu adalah alat timbang yang baik. Jadi waktu maju nanti, open your heart. Tuhan uji aku. Selidiki yang paling dalam Tuhan. Kau tuh bilang, banyak bintangnya. Banyak bintangnya, kamu harus diet. Kamu harus mengampuni. Kamu harus berubah. Kamu harus banyak melihat kebaikanku. Saya percaya itulah hal yang baik. Tebu adalah kata ujian, ujilah aku. Kayu teja bahasa asli adalah hadad. Yang berarti menyusutkan, membungkukkan, menundukkan kepala. Wah, saya suka banget artinya. Ini berkata mengenai humility, kerendahan hati. Hamba-hamba Tuhan, humility. Dan saya tahu humility itu adalah jalan yang terbaik menuju pada berkat. Humility adalah jalan yang terbaik supaya pengurapan itu bekerja. Pastor lihat udah tahu, kalau saya mulai ditimpa proses humility. Apa sih proses humility itu Pastor? Kamu tahu kamu benar, kamu tahu kamu gak salah, kamu disalahkan. Kamu diejek-ejek, kamu diinjak-injak, kamu difitnah. Itu humility. Tapi waktu Pastor lihat kalau saya udah ngalamin itu, sakit memang gak enak. Tapi justru buat kami bahagia sebentar lagi. Berkat itu datang. Bener. Waktu proses-proses tiba-tiba itu ada aja. Ada aja yang, kalau ceritain gak habis. Itu yang gak pernah kita lihat dengan mata. Gak pernah. Tuhan percayakan banyak hal. Ingat, Tuhan yang bela kita. Jangan bela dirimu sendiri. God is for us. Tuhan bersama dengan kita. Humility yang terakhir adalah minyak zaitun. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Minyak zaitun adalah berkata mengenai perdamaian. Semua bilang perdamaian. Zaitun adalah pohon yang tumbuh di daerah yang iklimnya super panas.
2023 ramalan cuacanya suhunya panas. Sebab itu banyak tanam pohon zaitun. Kesempatan di musim yang super panas, hasilkan zaitun yang terbaik. Karena super panas semuanya politically, secara economically, semua diramalkan akan panas. Tapi disitulah menghasilkan zaitun yang terbaik. Dan ranting zaitun itu adalah lambang perdamaian. Jadi nanti waktu maju ke depan, kalau itu tergantung padamu, putuskan hidup berdamai dengan semua orang. Hidup berdamai dengan semua orang. Kalau nanti waktu maju, kalau Alkitab bilang, kalau kamu mempersembahkan korban aja, kamu diingatkan masih ada ganjalan sama saudaramu, mundur dulu. Baru mempersembahkan korban, karena korbanmu gak berkenan. Pengurapan juga begitu. Nanti kalau sebelum maju, kalau ada yang perlu dibereskan, pilihlah hidup dengan damai dengan semua orang. Ampuni, jangan pahit. Dan saya percaya pengurapan itu akan bekerja dengan dahsyat. 5 unsur tadi kita akan jus sama-sama, melt together. Maka saya mau katakan pengurapan ini, minyak pengurapan ini, membuat kita bisa mengucap syukur. Karena hidup ini anugerah. Izinkan Tuhan menguji hati kita, tetap humble, hidup dalam damai dengan semua orang. Kamu berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. So hari ini saya akan doa berkat buat saudara. Karena secara official ibadah selesai. Karena saya percaya di gereja ini kita punya culture, kita gak pernah maksa orang untuk terima pengurapan. Pengurapan harus keluar dari kerinduan saudara. So kalau saudara ada janjian untuk makan malam, dinner Imlek dengan, let's go ahead, gak apa-apa. Saudara nanti bisa, tapi anytime saudara datang ke Pastor Chandra, minta diurapi, you need this anointing. Pesan saya nanti kalau saudara maju, dengan istri ataupun anak, saudara gandengan tangan keluarga, supaya saya tahu, oh ini satu keluarga, supaya ada berkat corporate yang akan saya lepaskan juga. Dan kalau bisa, ini karena Pak Niko selalu ajarkan bahwa suami itu ada di terima tangan kanan saya. Karena sesuai dengan apa yang Alkitab berkatakan. Jadi saudara yang suami di sebelah kiri, ya kalau saudara maju suaminya sebelah kiri. Supaya saya gampang mendoakan saudara. Saya percaya hari ini akan banyak yang dilawat Tuhan, banyak yang disembuhkan. Buka hati sungguh-sungguh, minta Tuhan mengukur kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Holy, there is no one like you. There is one beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to know so. Say holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are.
Open up in wonder. Show me you are and fill me. Ya sekali lagi. Jemaat katakan holy, holy, holy. Open up my eyes. Buka mata kami. Show me who you are and lead me. Oh, surround me. Oh, it is good. The presence come, the presence come. Hadirat Tuhan turun. Show me God, show me. Wonder, wonder, wonder. Shida babakaya. Shiba bakaya rabashaya. Bahkan beberapa saudara sudah merasakan api itu sedang turun. Terus diisi, diisi. Terima yang banyak, serap yang banyak. You need this. 2023, 2023, 2023, 2023. And I will build, and I will build my life upon your love. A firm foundation will trust in you. Will not be shaken. I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you. And I will not easy. Buka kedua tanganmu. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menjadi saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang bermain. Sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amen.